Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh. Berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh. Berbuat tidak senonoh. Dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak kesini kesono, ogah gitu loh. Setuju? Setuju. Kemudian alasan yang keberapa? Ketiga. Alasan yang ketiga kenapa kita harus cinta Nabi, yaitu karena di akhirat kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai seseorang atau suatu kelompok akan membuat kita mengikuti mereka. Entah itu ideologinya, cara hidupnya atau budayanya. Ketika kita mengidolakan seseorang, maka jiwa kita seperti tersetting dengan otomatis, Bu. Pemuda-pemudi sadar tidak disadari ketika kita mengidolakan seseorang, jiwa kita tersetting secara otomatis untuk mengikuti kebiasaannya atau gaya hidupnya. Sehingga seseorang tidak akan beda jauh perilakunya dari orang yang dicintainya. Misalnya, kalau AAA cintanya kepada yang tet 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 tet, atau iya, maka seseorang tidak akan beda jauh seperti itu. Akan mengikuti orang yang dicintainya, mengikuti idolanya. Gara-gara mengidolakan seseorang secara berlebihan dan idolanya idola yang kurang tepat, akhirnya muncul fenomena psikologi pada jiwa pemuda-pemudi. Muncul istilah CWS. Naon, Bu? CWS, Celebrity Worship Syndrome. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh salah seorang jurnalis Daily Mail, James Chapman. CWS itu diartikan sebagai kondisi seseorang ketika sangat terobsesi dengan kehidupan idolanya. Misalnya putra-putri ibu ada yang sangat terobsesi, ngefans banget ke artis. Nah berarti putra-putri ibu mengalami CWS. Selain CWS, ada juga istilah copycat. Naon, Bu? Copycat. Copycat itu bukan berarti kopi yang terbuat dari ucing ya, Bu. Namun artinya di mana seseorang mengkopi atau menjiplak idolanya. Mulai dari fisiknya, mungkin ibu-ibu pernah lihat di televisi, di berita, ada orang yang rela mengorbankan uang ratusan juta, bahkan miliaran untuk operasi plastik. Ingin hidungnya mancung lah, kulitnya putih lah, ingin mirip dengan idolanya. Betul? Itu copycat, mengkopi atau menjiplak. Selain fisiknya, ada juga yang menjiplak kegiatan idolanya. Jadi dia tidak bergerak kecuali idolanya bergerak. Contohnya idolanya liburan ke luar negeri, naik pesawat, dia ada, Bu, di pesawat, ikut liburan ke luar negeri. Bahkan yang parahnya, idolanya bunuh diri, dia ikut bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Nah selain CWS, copycat, ada juga ya, Bu, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak ke Korea Selatan, ibu kantos ke Korea Selatan? Kalau ke Pasir Salam Selatan? Nah kita kalau ke sana ya ke Seoul, Korea Selatan, di sana akan menemukan istilah sase. Saseng itu diartikan sebagai fans nekat artis Korea. Kan banyak ya artis Korea, ada rapper, boyband dan yang lain-lain. Nah fans nekatnya disebut sase. Para saseng melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran.
Saking ngefansnya ke artis Korea, ada yang berani menyelunup, mencuri barang idolanya. Ada yang berani mengejar-ngejar idolanya, ingin menculik idolanya. Tadi ya pas Ilal tiba ke sini ke Pasir Salam, dari sana kan jalan dikawal sama banser. Pas jalan itu alhamdulillah ada yang salam, nyapa, senyum, ada yang mau foto-foto juga, tapi ada juga ibu-ibu yang nyolek-nyolek gitu. Padahal Ilal bukan kue yang mau dicolek-colek. Itu masih dibilang wajar lah. Nah kalau sasing itu parah bu. Ada yang ketika artis Korea yang lewat, dia langsung menggores kulit idolanya demi mendapatkan darahnya. Saking tergila-gila. Ada juga sasing wanita, karena memang mayoritas sasing ini wanita, nyamar jadi pria supaya bisa masuk ke kamar mandi pria, yang nanti pun idolanya masuk ke kamar mandi pria. Ada juga sasing bu yang berani berkemah di depan rumah idolanya. Kebayang gak bu? Ya kalau gak kebayang gak usah dibayangin. Jadi ngediriin tenda gitu ya di depan rumah idolanya, camping di depan rumah idolanya, supaya bisa ketemu idolanya. Padahal kalau idolanya gak keluar rumah, atau idolanya keluar rumah lewat pintu belakang, itu pasti sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Hati sakit, pikiran sakit, badan sakit, dompet sakit, semuanya sakit. Tak boleh diikuti. Macam tuh tak boleh diikuti. Itulah efek dari tergila-gila mengidolakan artis. Idolanya bukan yang tepat untuk dijadikan panutan dunia akhirat. Kalau misalnya kita sekedar suka, yaitu bisa dibilang wajar. Contohnya AAA atau bapak-bapak kan suka sama Ronaldo ya. Meskipun sudah aki-aki juga suka sama Ronaldo. Karena Ronaldo jago main bola, itu wajar suka seperti itu. Namun hati-hati, yang bahaya itu jika mengikuti atau suka kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka yang berhubungan dengan ritual agama mereka. Hati-hati. Berbeda halnya dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi tidak akan membahayakan kita, justru akan memperbaiki perilaku kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Bu, masih hidup? Ibu-ibu pengen putra-putrinya soleh-solehah? Pengen banget? Pengen tahu kuncinya? Salah satu kunci supaya putra-putri kita soleh-solehah, jadikan putra-putri kita mengidolakan Nabi. Naon bu? Jadikan putra-putri kita mengidolakan Nabi. Bagaimana kita akan sukses ketika putra-putri kita tidak mengikuti orang-orang yang sukses? Salah satu kunci kesuksesan supaya mencapai tempat yang sukses yaitu mengikuti orang-orang yang telah sampai di tempat sukses itu. Ketika putra-putri ibu ingin soleh-soleha, maka jadikanlah untuk mengidolakan Nabi. Wajib mengidolakan Nabi. Pelajari sejarahnya, baca kisah-kisah teladan Nabi. Kalau putra-putri ibu mengidolakan Nabi, dijamin pasti terbawa soleh. Karena yang diidolakan Nabi orang yang paling soleh. Selain itu, cinta kepada Nabi akan menjadi sebab turunnya syafaat, yang mana di hari kiamat kita tidak bisa beramal lagi, tapi bekal butuh begitu banyak. Karena cinta kepada Nabi turunlah syafaat. Juga akan menjadi sebab berkumpulnya kita semua di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajengkeun, teraskeun, deui. Alasan yang keempat,
Kenapa kita harus cinta Nabi? Karena Nabi sangat mencintai umatnya. Kecintaan Nabi terhadap umatnya begitu sangat mendalam. Cinta ibu-ibu, bapak-bapak sebagai umat Nabi, cintanya kepada Nabi itu tidak akan bisa mengalahkan cinta Nabi kepada umatnya. Saking besarnya cinta Nabi kepada umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut, sebelum nafas terakhirnya di dunia, beliau masih memikirkan umatnya, masih ingat kepada umatnya, saking cinta kepada umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW di saat sakaratul maut itu puncaknya sakit di dunia. Sakaratul maut sakitnya sangat sakit, tapi masih sempat memikirkan umatnya. Kalau kita ketika sakit yang keluar dari lisan mungkin aduh, au, keluhan-keluhan, atau bahkan ada yang malah mengatakan perkataan-perkataan yang kasar. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, beliau terus mendakwahkan Islam dari nol sampai sekarang. Kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Kalaulah Nabi tidak cinta kepada umatnya, mungkin ketika itu dakwah Islam dihadang oleh kafir Quraisy, oleh musyrikin juga oleh munafikin, mungkin akan membiarkan begitu saja. Kalau Nabi tidak cinta kepada umatnya sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini bukan duduk di pengajian, tapi siap-siap besok mau ke gereja. Tapi karena Nabi cinta kepada umatnya, didakwahkan Islam sehingga kita bisa merasakan Islam. Ini buah dari cinta Nabi kepada umatnya. Maka kita pun harus membuktikan cinta kepada Nabi, cinta yang sangat tulus, cinta Nabi karena Allah.